Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan keuangan perusahaan CV Semoga Jaya pada tahun 2022 dan 2023. Kas CV Semoga Jaya naik 22,36%. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh kenaikan pendapatan efisiensi biaya, perbaikan manajemen. Solusi untuk meningkatkan, kita harus fokus pada perluas pemasaran, tambah produk, optimalkan harga, dan ekspansi pasar. Dan kita juga harus mengurangi pemborosan, optimalkan inventaris, dan pangkas pengeluaran tidak perlu. Persediaan CV Semoga Jaya meningkat 15,18%. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh perkiraan kenaikan permintaan, kebijakan stok atau kenaikan harga bahan baku. Solusi untuk meningkatkan persediaan ini, kita harus melakukan data penjualan untuk menghindari overstock, sesuaikan jumlah persediaan dengan rotasi barang, dan cari supplier alternatif atau beli dalam jumlah besar untuk diskon. Piutang CV Semoga Jaya menurun 26,22%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh peningkatan efisiensi penagihan, pengurangan penjualan kredit, kebijakan kredit yang lebih ketat, atau penurunan penjualan. Solusi untuk mengatasi penurunan piutang, kita harus menggunakan otomatisasi atau jadwal penagihan yang ketat, sesuaikan syarat kredit agar tetap menarik tanpa risiko tinggi. Dan kita harus beri insentif untuk pembayaran langsung agar arus kas stabil, perkuat strategi pemasaran, dan perluas pasar. Beban dibayar di muka CV Semoga Jaya di sini turun 30,46%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan pembayaran, pengurangan kontrak atau langganan, efisiensi keuangan, atau penurunan aktivitas operasional. Solusi untuk mengatasi penurunan beban dibayar di muka ini, kita harus melakukan strategi pembayaran di muka agar tetap efisien. Pastikan pemutusan kontrak tidak mengganggu operasional, pastikan efisiensi biaya tidak menghambat pertumbuhan bisnis, dan kita pastikan penurunan bukan akibat penurunan bisnis secara keseluruhan. Aset lancar CV Semoga Jaya di sini naik 7,56%. Didorong oleh peningkatan kas dan persediaan serta efisiensi pengelolaan piutang dan aset. Solusi untuk mengoptimalkan kenaikan aset lancar, kita harus lakukan investasikan dana menganggur agar lebih produktif. Jaga keseimbangan stok agar tidak berlebihan dan percepat penagihan dan perketat kebijakan kredit. Pastikan aset digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Nilai tanah CV Semoga Jaya tetap sama, menunjukkan tidak ada pembelian atau penjualan tanah, serta stabilitas aset tetap perusahaan. Solusi untuk menjaga atau meningkatkan nilai tanah, CV Semoga Jaya pertimbangkan ekspansi atau optimalisasi aset tetap, pantau peluang investasi atau penjualan strategis, sewakan atau gunakan untuk bisnis tambahan jika memungkinkan. Bangunan CV Semoga Jaya naik 1,86%. Kemungkinan karena renovasi, revaluasi aset, atau penambahan kecil. Solusi kenaikan nilai bangunan ini bisa dioptimalkan dengan pastikan renovasi, meningkatkan efisiensi dan nilai bisnis. Sesuaikan nilai aset dengan kondisi, manfaatkan penambahan bangunan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Mesin dan peralatan CV Semoga Jaya naik 4,48%. Kemungkinan karena pembelian upgrade atau evaluasi aset. Solusi untuk mengoptimalkan kenaikan mesin dan peralatan, pertimbangkan mesin baru, meningkatkan efisiensi produk, hitung manfaat dari upgrade atau pembelian baru, dan jaga kondisi aset agar umur para aktiva tetap. Akumulasi penyusutan CV Semoga Jaya naik 64,72%. Akibat penambahan aset, usia aset bertambah atau perubahan kebijakan penyusutan. Solusi untuk mengelola kenaikan akumulasi penyusutan, pertimbangkan aset tetap produktif dan bernilai ekonomis. Sesuaikan metode penyusutan agar sesuai dengan kondisi bisnis. Siapkan strategi penggantian atau perawatan untuk aset yang mendekati akhir umur ekonomis.
Aktiva tidak berwujud CV Semoga Jaya turun 76,97% akibat amortisasi, penghapusan aset atau tidak ada investasi baru. Solusi untuk mengatasi penurunan aktiva tidak berwujud, kita harus pertimbangkan pengembangan merek atau teknologi, maksimalkan manfaat dari lisensi, hak cipta atau goodwill yang ada. Identifikasi peluang investasi baru untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Aset tidak lancar, CV Semoga Jaya turun 3,71% akibat penyusutan, penjualan aset, atau minimnya investasi baru. Solusi untuk menangani penurunan aset tidak lancar, kita harus pertimbangkan investasi baru jika mendukung pertumbuhan. Pastikan aset yang ada tetap produktif, pastikan penjualan aset tidak mengganggu operasional. Baik, terima kasih atas presentasi. Sekian dan terima kasih.